Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini sangat serius karena tadi pagi saya mendapatkan info mengenai suatu pemberitaan dari news portal yang menyatakan tentang 279 data masyarakat kita yang telah bocor dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi ransomware, bahkan kemudian extortionware. Ya, ransomware singkatnya kalau orang yang belum tahu itu adalah biasanya pihak-pihak yang telah mendapatkan suatu data pribadi, informasi pribadi dari kita dan kemudian mengancam kepada kita kalau tidak bisa menyerahkan uang sebesar sekian maka datanya akan dibocorkan kepada pihak-pihak tertentu. Oke, sementara kalau extortionware itu adalah biasanya yang diancam adalah pemilik pengelola suatu institusi pengelolaan data yang akan dipublikasikan ya datanya kepada masyarakat bahwa apa yang telah selama dia simpan itu kemudian sekarang menjadi bocor kemana-mana. Berarti yang dirugikan dua. Pertama si empunya database, kedua kemudian masyarakat atau datanya yang dibocorkan. Kalau untuk di extortion. Oke. Ini bisa dibilang peningkatan betul dari ransom kemudian orang akhirnya tidak pasti tentu dia ada melakukan suatu upaya keuntungan pribadi bagi si pengancam, kemudian nanti akan ditingkatkan, dibocorkan. Tetapi dasarnya akhirnya selalu data yang tadinya disimpan kemudian mulai akan dibocorkan. Ya, kalau ini benar terjadi dan kemudian menjadi suatu hal yang serius, saya bilang adalah karena bila data yang tersimpan adalah cukup data kritikal. Cuma sekarang yang sedang dikabarkan bahwa data-data tersebut adalah data nama, alamat, ya bahkan tidak disebut tanggal lahir. Ya jadi nama, alamat, bahkan kemudian informasi gaji. Nah di sini mulai jadi suatu tanda tanya. Kalau kita mengacu kepada Dukcapil itu tidak menyimpan data gaji karena dia hanya menyimpan informasi yang ada pada KTP, di mana itu suatu hal yang umum. Ya nama, tanggal lahir, alamat, golongan darah, ya beberapa hal yang seperti itu. Sedangkan kalau ada informasi gaji, biasanya ini adalah informasi dari perpajakan ataupun kemudian pusat statistik, ya Biro Pusat Statistik. Nah, kita tinggal ngelihat mengenai data yang ada di sini sekarang merupakan apakah itu rangkuman dari beberapa entity database yang ada ataukah hanya dari satu sumber database. Itu bisa dilihat nanti dari suatu karakter datanya dan kemudian bisa dibilang suatu profil dari data yang ada, bisa ketahuan akhirnya sebetulnya bocor dari mana. Nah dalam hal ini sebetulnya dari manapun data ini bocor, pihak-pihak pengelola data yang umum yang tadi saya bilang Dukcapil, kemudian perpajakan, kemudian BPS, ya Biro Pusat Statistik ya. Nah itu yang pokoknya semua pihak yang merasa memegang database nasional itu harus sudah mulai aware. Segera kalau sedapat mungkin kunci databasenya, kemudian perketat, dia punya firewall, kemudian perhatikan, lakukan pelacakan dan dalam beberapa minggu terakhir kira-kira akses dari mana saja yang mencurigakan. Saya bilang mencurigakan karena ini menyangkut pencurian data 279 juta, ini bukan data kecil, pasti data gede, bahkan kelihatan suatu transmisi data yang gede keluar. Kalau tidak ada berarti ini satu pembocoran dari pihak dalam. Jadi ada orang yang memanfaatkan. Ini ada suatu SOP yang tidak dijalankan. Berarti ini kelemahan pengelolaan database. Maka itu dari mulai direkturnya, kemudian departemennya, dan kemudian pihak-pihak pengelola termasuk konsultan-konsultannya itu semua bertanggung jawab dalam hal ini ya. SOP apa yang dijalankan kok umpamanya data kayak gini sampai bisa bocor sedemikian besar. Gitu. Oke. Ya, itu yang harus bertanggung jawab dan kemudian ya konsekuensinya bisa dibilang sanksinya apa segala ya harusnya diberlakukan juga yang setimpal dengan kelalaian yang sudah terjadi. Ya, sementara kita kalau melihat sekarang apabila data yang bocor adalah baru sekedar nama alamat di situ berarti kan kita bilang itu suatu data yang umum. Saya bukan mengecilkan suatu kebocoran di sini tapi yakin dimanapun bahwa kita tahu ada 190 juta pengguna internet di Indonesia dan kemudian ada 190 juta pengguna internet dari 270 sekian warga. Terus kemudian pengguna sosial medianya ada 160. Kita tahu banyak sekali sudah umum bahwa data kita juga kesebar di mana-mana, biasanya sudah normal ya. Sejauh tidak lebih dari data alamat dan kemudian nama ya nomor ponsel
kita bilang ini masih sesuatu yang levelnya biasa, karena kalaupun Anda mengunci database Anda terkunci di berbagai entity tadi itu secara aman, tetapi ada pihak teman Anda saja membocorkan alamat Anda, nomor telepon dan data pribadi Anda, atau ke pihak lain juga sudah tembus gitu loh. Jadi nggak harus kita langsung menyalahkan kepada pihak pengelola database. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat mengenai si pelaku ya. Pelaku ini harusnya kita mulai melakukan penelusuran ya, dalam arti setelah dari pihak-pihak tadi yang pengelola database sudah mulai bisa memberikan informasi, paling tidak mulai ketahuan di mananya yang kira-kira kemudian kebocoran, maka itu segera kita lakukan pelacakan. Nah, dalam hal ini tentu pihak-pihak yang lain lagi kita harus perhatikan kira-kiranya atau sekiranya ada pihak yang merasa, oh saya punya data juga memang seperti itu, tetapi tidak luas, tidak 279. Cuma kemungkinan juga ini ada kebocoran. Nah, ini bisa kita lakukan pelacakan. Ya, apabila ini sifatnya ransomware secara umum, ya ransomware itu tentu juga mustahil lah. Ngapain orang sekarang menuntut pembayaran dari seseorang pihaknya di pelosok mana karena dia punya database, kemudian si pelosok itu datanya akan dibocorkan. Orang yang di pelosok uangnya seberapa sih? Kemudian mau diancam, yang mau ngancam aja juga mungkin nggak dapat seberapa banyak. Biasanya ransomware itu yang dituju adalah memang orang-orang pihak-pihak yang memang mempunyai data atau informasi yang juga sangat privasi ataupun sangat besar. Oke. Dan kemudian sekarang si pengelola database dia harus melihat the value dari datanya dia sendiri ya, baik technical, kemudian secara ekonomik juga bisa dilihat ya datanya dia, dan kemudian difikirkan kira-kira hal apa yang bisa segera dilakukan untuk mulai menjaga. Karena satu tahapan dalam hal untuk krisis seperti ini, kita menjaga agar hal ini tidak terulang kembali, kita menutup kemungkinan akses dari yang lain, tetapi juga kita membuka layanan agar servis yang biasa diberikan tidak terputus. Karena suatu layanan publik yang kemudian hanya karena terancam seperti ini, menutup semua jaringannya, akhirnya malah tidak bisa diakses dan kemudian bisa mulai menyulitkan pihak-pihak lain yang membutuhkan data ini. Gitu loh. Nah, hal yang lucu sih, unik, saya bilang aneh banget, 279 juta data itu diambil suatu pihak, padahal sebetulnya penyimpanan data ini secara harus tercluster, ya tidak kemudian semua satu database segepok gitu disimpan pada satu tempat. Ya pengelolanya kalau kayak gini ini sangat amatir banget. Ya kalau umpamanya dipecah-pecah, paling tidak hanya sebagian data yang bocor, hanya data apa, tetapi data yang lainnya masih terjaga gitu. Dan kalau umpamanya bisa dipisah-pisahkan secara geografis, paling tidak Indonesia Barat, Tengah, Timur, ataupun kemudian berdasarkan pulau, ataupun berdasarkan secara demografi yang lain sebagainya, itu maka kebocoran tidak harus sampai seluas ini. Tetapi kalau sangat luas, ya paling tidak ada suatu pihak yang memang menjadi sentra penyimpanan di sini, kemudian pihak tersebut yang bocor. Ya, tetapi semoga juga isu yang sekarang beredar tersebut bukan sekedar untuk suatu informasi yang sifatnya hanya kemudian gempar dan heboh sesaat, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut dan kemudian tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, saya rasa itu saja bisa saya sampaikan. Informasi ini cukup clear, bisa saya sampaikan kepada media. Seperti biasa, kalau ada yang ingin lebih mendapatkan informasi yang lebih clear, just contact me later this afternoon. Ya, setelah maghrib saya bisa available. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih berhati-hati dan kemudian kita bisa segera menangani, Indonesia dalam hal ini bisa segera menangani permasalahan ini kalau memang dianggapnya serius ya. Tetapi kepada pihak-pihak yang mulai membuat ini jadi tersebar, hati-hati. Kalau ini hanya sekedar gosip dan kemudian menghebohkan sesaat, ya ini juga tidak baik, ada suatu konsekuensinya. Itu saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat, mohon maaf kalau ada pernyataan yang menyinggung supaya pihak-pihak tertentu, tujuannya demi kebaikan Indonesia semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.